在地狱中看不清苍穹野，一瞬间如释之末，约定无需狂野，这一念信仰。 Halo guys, selamat datang di kanal Yokbe Cerita. Pertama disclaimer dulu, semua di sini dalam bentuk spoiler atau hanya berdasarkan light novel. Yok mari dengarkan. Sudah hampir 2 hari sejak letusan pil lightning saat itu, selama 2 hari ini, sosok Xiaoyan telah duduk bersila di atas platform batu itu dengan mata tertutup rapat, gelombang kekuatan isap melonjak keluar dari tubuhnya, benar-benar menyerap energi alam padat di sekitarnya. Xiaoyan telah mempertahankan kondisi penyerap ini sejak pil lightning berakhir saat itu. Selain itu, auranya juga menjadi tidak stabil dalam kondisi ini. Gelombang doqi yang kuat seperti air pasang karena berulang kali meluap dari tubuh Xiaoyan sebelum perlahan menyusut kembali ke dalamnya, ini tampak seperti siklus yang berlangsung terus-menerus. Dengan penglihatan Suqian dan yang lainnya, mereka secara alami menyadari kondisi Xiaoyan. Pada saat ini, dia berada dalam kondisi di mana dia akan melakukan terobosan dan maju, oleh karena itu, Suqian tidak hanya mengirim orang untuk menyegel tangga yang menuju ke platform batu, tetapi juga mengisolasi area yang luas di bawah platform batu. Pada saat ini, jika Xiaoyan diganggu dan akhirnya meninggalkan kondisi ini, kerugiannya akan sangat besar. Bagaimanapun, peluang terobosan semacam ini bukanlah sesuatu yang akan muncul hanya karena seseorang menginginkannya. Selama beberapa hari ini, siswa dari Akademi Dalam telah menjadi sangat akrab dengan sosok berjubah hitam di atas panggung batu. Ketika mereka sesekali lewat dari kejauhan, tatapan mereka akan membawa rasa hormat dan hormat saat mereka melihat sosok yang agak kurus itu. Dia mampu mencapai level ini pada usia yang sangat muda, yang bahkan lebih tinggi dari beberapa senior dalam klan mereka. Selain itu, semua orang tahu bahwa Xiaoyan saat ini masih termasuk dalam usia yang paling optimal untuk pelatihan. Siapa yang tahu tahap menakutkan seperti apa yang akan dia capai di masa depan. Rasa hormat dalam beberapa siswa tanpa sadar menjadi lebih padat saat pikiran ini melintas di hati mereka. Prestasi Xiaoyan layak untuk dihormati. Meskipun berada di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan di atas panggung batu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya ke dunia luar. Dia duduk bersila seperti biksu tua dalam meditasi tanpa bergerak sedikit pun meskipun tubuhnya mungkin tampak seperti patung. Beberapa dari mereka yang lebih sensitif dapat mendeteksi aura yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat meningkat kekuatannya. Langit tanpa awan dalam jarak puluhan ribu kilometer. Dokter peri kecil berdiri di langit yang kosong, dia mengenakan pakaian sederhana dan ringan, rambut panjang seperti salju diikat secara acak oleh pita berwarna ungu, rambut putihnya melayang saat angin bertiup, memancarkan perasaan halus, tubuhnya yang sempit ditutupi oleh gaun berwarna kuning polos. Pakaiannya, yang berisi benang emas, menonjolkan kulit yang terlihat, membuatnya tampak lebih pucat. Kecantikannya menyebabkan beberapa siswa laki-laki secara tidak sengaja melambat saat berjalan di dalam akademi, beberapa kilatan yang tidak biasa muncul di mata mereka. Tidak banyak siswa di Akademi Dalam yang tahu banyak tentang dokter peri kecil, yang mereka tahu hanyalah bahwa wanita yang dingin, acuh tak acuh dan cantik ini telah mengikuti senior Xiaoyan. Selain itu, gadis ini, yang tidak tampak jauh lebih tua dari mereka, adalah seorang elit Douzong yang bahkan lebih kuat dari penatua pertama Suqian. Dalam menghadapi pencapaian dokter peri kecil, yang bahkan lebih menakutkan daripada Xiaoyan, cukup banyak yang disebut jenius di Akademi Dalam diam-diam merasakan wajah mereka menjadi pucat di bawah bakat pelatihan seperti iblis ini. Namun, ini tidak mencegah dokter peri kecil menjadi kekasih ideal dari banyak murid laki-laki di Akademi Dalam. Dia kuat dan memiliki sikap yang baik. Yang terpenting, dia sangat cantik, apalagi dia tampil feminim, pendiam, dan menyedihkan. Ini cocok dengan kriteria paling penting yang digunakan pria untuk memilih kekasih, menyebabkan seseorang tanpa sengaja ingin pergi dan mengasihani dia. Tentu saja, mereka hanya bisa memikirkan pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Ini karena mereka jelas tahu bahwa jika mereka tidak memiliki bakat dan pesona Xiaoyan, pada dasarnya tidak mungkin untuk berhasil menaklukkan gadis seperti monster. Dokter peri kecil tidak menyadari bahwa dia telah mendapatkan reputasi seperti itu di Akademi dalam waktu yang singkat, bahkan jika dia menyadarinya,
dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Pertemuannya selama tahun-tahun ini telah menciptakan karakternya yang agak dingin dan acuh tak acuh, kecuali jika itu adalah seseorang yang dia kenal, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melakukan kontak atau mengobrol dengan mereka. Pada saat ini, matanya yang cantik menatap Xiao Yan di peron batu. Dia akan menghabiskan banyak waktu hanya melihat Xiao Yan selama ini setiap hari. Ini berlanjut tanpa henti selama 5 hari. Keras kepala dokter peri kecil telah menarik beberapa pria untuk merasa kasihan padanya. Dari penampakan nyala api yang menyala di mata mereka, kemungkinan mereka tidak akan dapat mengendalikan diri mereka sendiri dan menuntut untuk mengeluarkan tantangan jika bukan karena celah yang sangat besar antara mereka dan Xiao Yan. Setelah itu, mereka akan menyelamatkan kecantikan ini dari penantiannya yang pahit. Tentu saja, yang disebut impuls ini baru saja bangkit ketika dihancurkan dengan cepat bahkan sebelum mencapai pikiran mereka karena rasional mereka mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka benar-benar melakukan ini, kemungkinan Xiao Yan bahkan tidak perlu bertindak, kekasih yang sempurna di hati mereka akan melambaikan tangannya secara acak dan membuat mereka terbang seperti lalat. Angin sepoi-sepoi bertiup di langit. Pakaian dokter peri kecil menempel di tubuhnya, menguraikan lekuk tubuhnya yang bergerak. Tangan halusnya dengan lembut menyingkirkan rambut seputih salju yang mendarat di depan dahinya, matanya yang cantik mengamati Xiao Yan, yang tidak menunjukkan aktivitas apapun, alis cantiknya tanpa sadar menumpuk saat dia bergumam, "Apa kamu masih belum selesai? Apakah waktu yang dibutuhkan untuk kemajuan ini tidak terlalu lama?" Sudah 4 hari sejak Xiao Yan memasuki kondisi pelatihannya, selama 4 hari ini, tubuhnya telah mempertahankan kondisi ini, tidak bergerak sedikit pun. Jika dokter peri kecil tidak dapat merasakan aura yang menguat secara bertahap di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan dia akan benar-benar mengira itu kecelakaan terjadi selama pelatihannya. Desahan lembut dikirim dari mulut kecil dokter peri kecil. Dia segera membalikkan tubuhnya dan bersiap untuk pergi. Namun, saat dia membalikkan tubuhnya, gelombang energi tiba-tiba dipancarkan dari platform batu. Dengan kemampuan dokter peri kecil, pemberontakan energi seperti itu, yang tidak dianggap terlalu kuat, ditemukan olehnya hampir secara instan, tubuhnya tiba-tiba berbalik dan matanya yang cantik membawa seutas benang kegembiraan saat dia melihat platform batu. Pada saat ini, energi di sekitar platform batuan menjadi sangat bergejolak, banyak energi alami berbintik-bintik dengan cepat diaglomerasi, tampak membentuk pusaran di atas kepala Xiao Yan. Akhirnya, mereka mengalir ke tubuh Xiao Yan dari segala arah. Menuangkan energi ini hanya berlanjut selama belasan pendek plus detik sebelum perlahan-lahan menyebar. Ketika benang terakhir energi belang-belang menghilang, mata Xiao Yan, yang telah tertutup selama 4 hari, tiba-tiba terbuka. Aura yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah begitu dia membuka matanya. Aliran aura yang keras hanya berlangsung sesaat sebelum dengan cepat ditarik ke dalam tubuh Xiao Yan, namun, perubahan mendadak ini masih menarik perhatian banyak orang di Akademi Dalam. Pada saat itu, banyak tatapan dilemparkan ke platform batu, beberapa seruan keluar tanpa sadar saat mereka melihat Xiao Yan membuka matanya. Xiao Yan tidak mempermasalahkan suara yang terdengar di dalam Akademi Dalam, dia memutar lehernya dan dia segera mengepalkan tinjunya secara acak, merasakan doki di dalam tubuhnya yang jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu. Dia tanpa sadar membuka mulutnya dan tersenyum. Saat ini dia akhirnya berhasil menembus level Do Huang bintang 6 dan mencapai level Do Huang bintang 7. Bintang ke-7 masih ada jarak 2 bintang sebelum aku bisa mencapai puncak kelas Do Huang. Do Zong juga tidak jauh. Xiao Yan perlahan berdiri dari platform batu dan bergumam pada dirinya sendiri. Tatapannya segera menyapu ke langit utara Akademi Jianan saat dia menjadi sedikit linglung. Saat itu, Sun Er telah pergi ke arah ini ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan menatap linglung ke langit utara. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, kilatan tajam dingin melintas di matanya yang hitam pekat. Pada saat ini, dia juga mengingat pria yang tiba di Akademi Dalam saat itu dan membawa pergi Sun Er. Namanya jelas merupakan kenangan yang sulit dihilangkan untuk Xiao Yan. "Saya adalah wakil komandan baru dari Black Submerged Army, Ling Quan." Saat itu, pemuda itu, menginjak 4 binatang bertanduk tunggal bersayap, telah berbicara dengan senyum dingin kepada Xiao Yan dari posisi yang lebih tinggi. "Ling Quan." Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam.
Rasa dingin melintas di matanya, dia saat itu lemah seperti semut di depan apa yang disebut Wakil Komandan Angkatan Darat Terendam Hitam, namun, dia saat ini memiliki kepercayaan diri untuk menghabisinya di bawah penguasanya jika orang ini sekali lagi muncul di depannya. Setelah pertumbuhan cepat Xiaoyan dalam beberapa tahun yang singkat, Xiaoyan saat ini bukan lagi dado si kecil yang bisa diremas siapapun dengan tangan mereka. Sun tunggu aku Central Plains, tunggu aku juga. Xiaoyan mengabaikan seluruh inner academy saat dia berdiri di atas panggung batu, kebanggaan tiba-tiba melonjak dari hatinya sebelum mengisi dadanya. Apakah Anda berhasil maju? Sosok cantik yang anggun muncul di udara di luar platform batu dan dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Xiaoyan sementara suasana hati yang terakhir melonjak. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk saat dia melihat Little Fairy Doctor yang tampak sangat polos dengan pakaiannya yang murni dan sederhana. Dia berkata, sulit bagimu untuk memberikan perlindungan selama beberapa hari ini. Mengapa ada kebutuhan untuk mengatakan kata-kata sopan di antara kita? Mata dokter peri kecil diturunkan saat dia berbicara dengan lembut, warna merah yang memalukan yang seharusnya dilihat oleh seorang gadis di wajah merah mudanya, nada suaranya sepertinya mengandung sedikit ketidaksenangan. Saya telah sembrono, saya tidak akan mengatakannya di masa depan jika Anda tidak menyukainya. Xiaoyan buru-buru mengubah kata-katanya saat melihat dokter peri kecil tampak sedikit tidak bahagia. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat wajahnya menjadi sedikit lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, ayo pergi, setelah aku membereskan beberapa hal, mungkin sudah waktunya kita pergi. Apakah kita akan pergi? Kapan itu akan terjadi? Dokter peri kecil terkejut ketika dia mendengar ini sebelum berbicara dengan agak enggan. Xiaoyan tersenyum tipis. Tatapannya kembali ke langit utara, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Panas dan ketidaksabaran tiba-tiba melonjak dalam dirinya saat ini, dia sepertinya sangat mengantisipasi apa yang disebut Central Plains. Dalam 3 hari, Xiaoyan menekan panas di hatinya, menoleh, dan tersenyum, dia menjawab Little Fairy Doctor sambil melihat wajahnya yang halus seperti giok. Pada saat ini, dokter peri kecil tiba-tiba merasa bahwa pria di depannya dipenuhi dengan kepercayaan diri dan kekuatan bergelombang yang sulit untuk dijelaskan. Xiaoyan duduk di kursi batu di halaman yang tenang. Sebuah meja teh duduk di sampingnya, terbuat dari batu. Dan 2 piring camilan telah diletakkan di atasnya, sepoci teh hijau memancarkan awan samar yang menyebarkan sedikit aroma. Xiaoyan diam-diam duduk di kursi batu, dia sesekali mencicipi teh hijau, dan tiba-tiba merasa sedikit sentimental. Bagaimanapun, dia akan meninggalkan tempat ini, apalagi, masa depan dipenuhi ketidakpastian. Terlepas dari seberapa kuat seseorang, hati mereka akan terasa sedih menghadapi masa depan yang tidak mereka yakini. Xiaoyan melihat daun pohon yang agak kekuningan di halaman dan tanpa sadar menghela nafas lembut, dia menoleh dan melihat sosok yang berdiri di pintu masuk halaman. Dia tersenyum dan bertanya, kakak kedua, kamu sudah tiba. Xiao Li di pintu masuk menganggukkan kepalanya sebelum perlahan memasuki halaman. Dia terdiam beberapa saat sebelum dia berbicara. Aku baru saja bergegas dari gerbang Xiao, dari apa yang dikatakan penatua pertama, apakah Anda berencana untuk pergi? Xiaoyan tersenyum dan menjawab, sudah waktunya untuk pergi, terus bertahan di tempat ini tidak akan membuatku benar-benar mendapatkan kekuatan untuk bersaing dengan Hall of Souls. Kamu selalu berjalan tepat di depan namun, tempat ini memang terlalu kecil untuk dirimu saat ini, Central Plains paling cocok untuk Anda. Xiao Li menghela nafas dengan perasaan sedih, dia fokus pada Xiaoyan dan beberapa emosi sekali lagi muncul di hatinya, pemuda lembut dari masa lalu tanpa sadar telah tumbuh sedemikian rupa. Mata Xiaoyan tanpa sadar berubah masam saat dia melihat Xiao Li yang agak tidak bahagia. Keberangkatan kali ini tidak seperti dulu, jarak antara Central Plains dan Black Corner Region, atau Kekaisaran Jiama sulit dihitung, oleh karena itu, dia tidak tahu kapan dia akan kembali setelah keberangkatan ini. Xiao Li buru-buru menguatkan perhatiannya saat melihat Xiaoyan yang agak pendiam. Xiao Li menepuk pundaknya dan tersenyum sambil berkata, jangan bersikap terlalu sentimental dengan kakak keduamu, jika kakak tahu aku menghalangi kamu di sini, dia mungkin akan memarahiku sampai mati. Hati Xiaoyan menjadi hangat saat menyebut kakak laki-laki, dia berkata, kakak kedua harus mengatur Xiao Gate dengan benar setelah aku pergi, dengan gerbang Pan yang mendukungnya.
akan sulit untuk membatasi potensi gerbang Xiao. Pada saat aku kembali, Xiao Gate mungkin sudah menjadi penguasa seluruh wilayah sudut hitam. Xiao Li membuka mulutnya dan tertawa, dia berkata dengan sangat bangga, Anda dapat yakin bahwa ini hanya masalah waktu sebelum situasi itu terjadi. Xiao Yan menyeringai saat mendengar jawabannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan meremehkan orang-orang ini di wilayah Black Corner. Namun, saya sudah berbicara dengan tetua pertama, dia akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Akademi Jianan biasanya berhubungan buruk dengan faksi-faksi di wilayah sudut hitam. Di masa lalu, itu adalah target semua orang. Namun, dengan gerbang Xiao saat ini, Akademi Jianan memiliki sekutu tambahan. Dengan pengaruh penyebaran gerbang Xiao di wilayah sudut hitam, itu akan dapat membantu Akademi Jianan melarikan diri dari situasi yang memalukan. Xiao Li mengangguk dan berkata, tenang, Anda telah memberi saya gerbang Xiao lengkap, di masa depan, saya akan mengembalikan gerbang Xiao yang 10 kali lebih kuat dari yang sekarang. Xiao Yan tersenyum. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Ada pil obat berwarna ungu merah di dalamnya. Tangan Xiao Yan membelai botol giok sebelum menyerahkannya pada Xiao Li beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut berkata, setelah saya pergi, saya ingin menyusahkan saudara kedua untuk mengirim seseorang untuk mengirimkan pil obat ini ke Kekaisaran Magia dan secara pribadi menyerahkannya ke tangan Kailin. Kailin, Ratu Medusaya. Xiao Li sedikit terkejut saat mendengar nama ini, namun, beruntung dia juga menyadari hubungan antara Kailin dan Xiao Yan, oleh karena itu, dia menganggukkan kepalanya. Dia tidak menanyakan alasannya saat dia menerima pil obat dan dengan hati-hati meletakkannya di dalam cincin penyimpanannya. Dia berkata, kakak ketiga, yakinlah bahwa saya secara pribadi akan mengirimkan ini ke Kekaisaran Jiama ketika saya punya waktu. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia dengan lembut berkata, selain itu kamu harus lebih sering melakukan kontak dengan kakak. Aliansi Yan berkembang pesat di dalam Kekaisaran Jiama, dengan Kailin yang menjaganya. Hall of Souls akan kesulitan untuk menyakiti aliansi Yan kecuali jika ahli sebenarnya terlibat. Setelah kekuatan Xiao Gate meningkat di masa depan, kita akan dapat menduduki timur dan barat dengan Yan Alliance. Pada saat itu, kedua faksi akan mendominasi wilayah barat laut ini. Iya, Xiao Li mengangguk, dia memandang Xiao Yan dan bertanya, kapan kamu akan kembali setelah pergi kali ini? Xiao Yan diam, dia segera menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, aku tidak tahu. Kapan kamu akan berangkat? Besok. Xiao Li tanpa sadar tertawa pahit saat mendengar ini, dia mengambil langkah maju dan dengan kasar memeluk Xiao Yan, tangannya dengan kuat menepuk punggung Xiao Yan sambil berkata, teman kecil, jaga dirimu baik-baik, ingat kata-kata kakak laki-laki, klan Xiao tidak bisa hidup tanpamu, penyelamatan ayah juga sesuatu yang hanya bisa kamu raih. Mendengar suara Xiao Li tiba-tiba menjadi lebih serak, mata Xiao Yan tanpa sadar memerah meskipun memiliki karakternya. Kakak kedua, kamu juga harus berhati-hati. Sinar matahari yang hangat menyebar dari langit keesokan harinya dan bersinar di pintu masuk akademi dalam, sekelompok kepala manusia yang padat bergerak ke sana, banyak tatapan memandang ke arah bukit kecil di luar pintu. Beberapa sosok berdiri tegak di tempat itu. Tetua pertama, kakak kedua, tidak apa-apa hanya dengan mengirim kami pergi sampai tempat ini. Xiao Yan memandang Su Qian dan Xiao Li di pintu masuk sebelum sekali lagi melihat Wu Hao dan banyak siswa Akademi Batin di belakang. Dia tanpa sadar tersenyum dan berbicara dengan suara yang jelas dan nyaring. Melihat wajah pemuda berjubah hitam yang dipenuhi dengan senyum kehangatan, Su Qian juga merasa agak sentimental. Dia berkata, jumlah kalian cukup banyak. Xin Lan juga belum mencapai kelas Douwang dan tidak bisa terbang, oleh karena itu, Anda harus menggunakan Griffon ini untuk menggantikan langkah kaki Anda. Sosok hitam besar membawa teriakan elang saat perlahan turun dari langit setelah suara Su Qian terdengar, ia mengepakkan sayapnya yang sangat besar, membawa angin kencang yang menyebabkan pepohonan kecil di sekelilingnya membengkokkan tubuh mereka. Terima kasih banyak, Penatua pertama. Hati Xiao Yan juga merasakan kehangatan saat dia melihat Griffon di depannya ini. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum berterima kasih kepada Su Qian. Setelah mengatakan semua ini, Xiao Yan tampaknya tidak mau tinggal lama dalam suasana perpisahan seperti ini.
tubuhnya bergerak dan muncul di Griffon, dokter peri kecil, Ziyan dan Xinlan juga mengikuti di belakangnya, namun, beruntung ruang di atas Griffon ini cukup besar, makanya, itu tidak tampak meremas meski ada 4 orang yang naik. Xiaoyan, berhati-hatilah dalam perjalananmu. Xiao Li sekali lagi berteriak keras saat dia melihat Griffon yang perlahan mengepakkan sayapnya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sedikit ke arah Xiao Li sambil berdiri di atas kepala Griffon yang sangat besar, tatapannya segera menyapu semua orang. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan lengan bajunya. Angin menopang Griffon yang dengan cepat naik ke langit. "Chief, jalan-jalanlah dengan baik." Raungan keras dan jelas tiba-tiba terdengar dari pintu masuk akademi di bawah saat Griffon secara bertahap naik ke langit. Xiaoyan menoleh dan melihat cukup banyak anggota dari Pan Gate berteriak dengan wajah merah merona. Xiaoyan tersenyum tipis, dia menangkupkan tangannya ke arah semua orang di bawah dan tawa yang jelas perlahan-lahan diturunkan saat Griffon bangkit. "Tidak ada yang tidak berubah, semuanya, aku yakin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Jika sudah ditakdirkan, mari kita bertemu di Central Plains." Sementara tawa yang jernih perlahan-lahan diturunkan dari langit, Griffon di langit telah berubah menjadi titik hitam kecil dan dengan cepat menghilang dari pandangan semua orang. Cukup banyak orang yang merasa agak sentimental dari sisa suara yang tersisa. Suqian menarik pandangannya, dia menoleh dan menatap Xiao Li di sampingnya sebelum tersenyum berkata, "Tidak perlu khawatir, mengingat karakter orang itu, dia juga akan mampu bertahan dengan sangat baik bahkan di Central Plains. Dia adalah kebanggaan klan Xiaoku." Xiao Li tersenyum. Kata-katanya mengungkapkan sedikit kebanggaan. "Saya percaya bahwa dia juga akan menjadi kebanggaan Akademi Jianan." Suqian tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan menuju Akademi Dalam. Sambil berjalan, dia berkata, "Saya benar-benar tidak tahu akan seperti apa situasi menarik jika orang ini bertemu dengan kepala sekolah di Central Plains, hihi." Mendengar tawa aneh di akhir kata-kata Suqian, orang-orang di pintu masuk akademi tanpa sadar saling memandang, mereka merasa agak bingung saat berbalik dan mengikuti. Griffon yang sangat besar mengepakkan sayapnya di langit yang jauh saat penghalang cahaya samar menyebar dari tubuhnya, benar-benar menghalangi angin liar yang bertiup ke arah mereka. Xiaoyan berdiri di belakang Griffon dengan tangan di belakang punggungnya, pandangannya perlahan mundur dari arah Akademi Dalam yang telah menghilang dari pandangannya. Dia juga merasakan kesedihan karena harus pergi. "Apakah kita benar-benar akan membawa gadis ini?" Dokter peri kecil di samping tampaknya menyadari keputusasaan Xiaoyan saat ini. Dia dengan lembut berbicara, mengubah topik sementara matanya yang cantik menatap wajah kecil Ziyan yang bersemangat di sampingnya. Xiaoyan juga menarik perhatiannya kembali saat mendengar ini. Dia melirik Ziyan dan tanpa daya berkata, "Tetua pertama meminta saya untuk membawanya." Dia mengatakan bahwa beberapa rahasia yang berhubungan dengan tubuh aslinya mungkin akan terungkap di Central Plains. Saya saat ini di kelas Do Huang, jangan bilang kalau kamu khawatir aku akan menjadi beban." Meski percakapan Xiaoyan dan dokter peri kecil lembut, masih didengar oleh Ziyan, matanya langsung melebar saat dia mendengus dengan ketidakpuasan. Xiaoyan dengan lembut mengusap kepala Ziyan sambil tersenyum, dia tidak membantahnya, alih-alih, tatapannya menatap Xinlan dan dengan tersenyum berkata, "Anda harus menunjukkan rute selanjutnya." "Iya." Xinlan mengangguk sambil tersenyum, tatapannya mengabaikan tempat itu sebelum berbicara, "Jika kita ingin mencapai Central Plains, kita harus mencapai sebuah kota bernama Kota Horizon. Dari tempat itu, kita akan bisa menggunakan wormhole untuk pergi ke Central Plains." Lubang cacing. Nama asing ini menyebabkan Xiaoyan tercengang. Xinlan tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa saat melihat ketidakpastian di mata Xiaoyan. Lubang cacing adalah benda aneh di Central Plains. Itu dibuat oleh elit Douzun menggunakan kekuatan spasial untuk menghubungkan dua lokasi berbeda. Jarak dari Black Corner Region ke Central Plains akan membutuhkan setidaknya setengah tahun bagi seorang elit Douzong, namun, jika seseorang menggunakan wormhole, hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Namun, pembuatan lubang cacing cukup sulit, apalagi harus sering diperbaiki. Selain itu, kekuatan orang yang memperbaiki harus setidaknya di kelas Douzong. Oleh karena itu, sangat jarang untuk muncul di wilayah manapun selain di Central Plains. Xiaoyan sekali lagi tertegun, lubang cacing.
Butuh seorang elit Douzong untuk menjadi tukang reparasi. Central Plains ini benar-benar memiliki barang misterius dan baru. Pada saat ini, Xiaoyan tampaknya mengalami kesusahan seperti seorang dusun memasuki kota.